Gimana kesehatan adik-adik? Masih oke kan? Ingat ya adik-adik, kita harus jaga kebersihan diri. Kita harus sering cuci tangan sebelum dan sesudah makan, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup ya adik-adik ya, serta makan buah dan sayur agar kita tetap sehat, kuat, dan terhindar dari penyakit. Oke adik-adik, gak apa-apa ya ibadahnya masih virtual nih, tapi coba deh adik-adik berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus biar wabah COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa ibadah PA bersama-sama di gedung gereja. Adik-adik pada mau kan? Oke adik-adik, semoga selalu dalam sukacita Tuhan Yesus ya. Oh ya adik-adik, udah pada siapin Alkitab, hidung ceria, sama persembahannya belum? Nah, yang belum, Kak Caca kasih waktu buat siapin Alkitab, hidung ceria, dan persembahannya. Oh ya adik-adik, persembahannya nanti dimasukin ke amplop atau digabungkan ke persembahan IHM orang tua ya, itu bisa kok. Caca undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus berpesan dalam malam gelap. Wah seru, pada tahu ya? Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi ya. Yesus berpesan pada malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik masih tetap berdiri ya, kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa pada pagi hari ini Kau masih mengumpulkan kami Tuhan. Walaupun jauh antara kami satu sama lain, tidak bertemu antara satu sama lain, tapi Tuhan Kau masih memberikan semangat kepada adik-adik ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, sekarang kita buka Alkitabnya yuk. Pembacaan minggu ini terambil dari Perjanjian Lama, Yoel 1 ayat 3. Oke, saya tungguin ya sembari adik-adik buka Yoel 1 ayat 3-nya. Nanti judulnya kita baca bersama-sama ya, dan ayat 3-nya juga. Oke, udah semua adik-adik? Mari kita baca ayat Alkitabnya. Yoel 1 ayat 3. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Berbahagialah orang-orang yang telah mendengarkan dan membaca firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Bacaan kita pada hari ini tentang Yoel ya adik-adik. Coba dikasih semua nanya, Yoel itu siapa sih? Adik-adik tahu nggak? Aduh, lupa. Nggak tahu. Dan jawab pintar nih. Betul, Yoel itu adalah nabi. Jadi, Nabi Yoel. Tapi Kak Caca mau nanya nih sekali lagi. Adik-adik tahu nggak sih, nabi itu tugasnya apa? Aduh, lupa Kak Caca. Aduh, tuh ada yang jawab. Ya, nabi itu tugasnya untuk menceritakan atau menyebarkan tentang firman Allah. Jadi, gak cuma Nabi Yoel aja, banyak nabi-nabi lainnya. Begitupun pula dengan 12 murid Yesus menyebarkan firman Allah. Nah, untuk di Yoel ini berbicara tentang tulah belalang. Nih, adik-adik lihat, belalang. Kalau satu mah gak serem ya. Coba adik-adik lihat nih. Belalangnya ada banyak. Aduh, pasti serem banget ya. Tuhan Yesus kasih hukuman, banyak banget belalang. Bayangin adik-adik. Tugas Yoel adalah untuk menceritakan firman Allah bahwa nanti akan terjadi, Tuhan akan memberikan hukuman kepada kita. Itu tulah, salah satunya tulah belalang. Kalau kita gak percaya atau tidak menaati tentang firman Allah. Biar apa? Biar umat-umat nanti menyampaikan
kepada anak-anak mereka, keluarga mereka, keturunan mereka, sampai cucu-cucu, sampai cicit-cicit mereka, kalau misalnya Allah akan marah kepada umatnya yang tidak taat kepada Tuhan. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi coba deh diganti, kalau misalnya adik-adik nanti kalau udah ketemu, jangan ngomongin temennya, diganti coba dari yang aduh kok dia HP-nya baru sombong banget ya, aduh apa ya, nggak boleh kayak gitu ya adik-adik. Diganti jadi ceritanya kayak, kamu tahu nggak cerita tentang Yunus seperti apa, kamu tahu nggak Musa, lalu kamu tahu nggak Daniel itu bisa selamat karena apa. Kita harus sharing, kita harus berbagi cerita tentang cerita-cerita Alkitab. Apalagi nanti kalau adik-adik yang pengen tanya, pengen tahu tentang Alkitab, boleh nanya ke Kak Caca. Kak Caca, aku pengen tahu dong, kok Daniel bisa selamat gimana ya? Raja Daud bisa sehebat itu karena apa ya? Wah, Kak Caca pasti seneng banget nih, bakalan ceritain tentang tokoh-tokoh dan perjalanan Allah di dalam Alkitab. Wah, pasti Kak Caca seneng banget. Dan adik-adik nih, nanti kalau udah selesai PA, coba deh adik-adik berani nggak kasih tahu ke mama, papa, oma, opa, atau om tantenya, kasih tahu tadi aku habis PA diajarin sama Kak Caca belajar tentang Nabi Yoel loh mah. Aku dikasih tahu ternyata Nabi itu tugasnya untuk menyebarkan firman Allah ya. Wah, aku baru tahu nih. Wah, hebat ya mereka. Itu kan menjadi ilmu baru ya kan, karena Tuhan itu menginginkan kita untuk menyebarkan cerita-ceritanya itu ke seluruh dunia. Dari nanti oma opa, mama papa kita, nanti kalau kita udah punya anak, punya cucu, punya cicit, itu tuh Injil harus selalu dikabarkan. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi nanti Kak Caca juga bakal kasih tahu ini kayak sekarang nih, Kak Caca lagi berfirman buat adik-adik. Ini berfirman tentang Tuhan. Paham ya adik-adik ya? Jadi Nabi Yoel ini ngasih tahu buat ayo kita percaya sama Tuhan. Karena mukjizat Tuhan tuh luar biasa hebatnya loh. Coba kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, lihat berkatnya kayak gimana. Dapat makanan enak, adik-adik sehat, orang tua yang baik, teman yang baik, keluarga yang baik, itu berkat loh dari Tuhan. Tapi kalau kita nakal, nggak taat sama Tuhan, Tuhan nggak segan-segan ngasih kita hukuman. Bayangin. Nah itu Nabi Yoel kenapa menyebarkan firman Tuhan seperti itu. Nanti kalian kalau misalnya nggak taat sama firman Allah, nanti Tuhan bakal hukum kita loh. Salah satunya ini yang Nabi Yoel bilang tentang tulah belalang. Seperti itu ya adik-adik ya. Paham ya adik-adik ya. Jadi kita harus jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Seperti itu ya adik-adik ya. Bisa kok. Sekarang malam kalau sebelum bobo, mama aku mau cerita tentang ini dong. Sekarang cerita tentang Alkitab. Bilang ke mama boleh, mama papanya nanti bakal ceritain kok sebelum adik-adik bobo, itu bisa loh. Jadi adik-adik biar tahu tentang tokoh-tokoh Alkitab, firman-firman Allah. Nanti sampai gede juga adik-adik bakal paham, bakal ngerti. Setuju ya adik-adik ya? Oke deh, bagus kalau setuju. Kita sudahi firman pada hari Minggu ini. Kita boleh tutup Alkitabnya. Sekarang kita akan bernyanyi. Kita buka lagi Kidung Cerianya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 263, Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang penuh. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jadi sekarang siapkan persembahannya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku
Aku bawa dan berikan persembahanku. Kita nyanyi bersama-sama sembari masukin persembahannya ke dalam amplop ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sebelum kita menyudahi ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari KC 199, Ku Suka Menuturkan. Yuk kita buka yuk KC-nya yuk. Kita nyanyi bersama-sama ya. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan berdoa. Berdoanya diakhiri oleh Bapak terima kasih. Oke adik-adik, mari tetap berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa pada minggu hari ini. Bapa, Kau masih memberikan damai sukacita kepada kami Tuhan. Terima kasih atas semangat adik-adik yang luar biasa. Mau PA walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami juga telah belajar dan mendengarkan tentang firman-Mu Bapa, tentang Nabi Yoel. Kami ingin menjadi seperti mereka Bapa. Kami ingin terus menyebarkan dan terus menceritakan tentang firman Allah, menceritakan tentang isi Alkitab Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan berjanji untuk menyampaikan ini semua kepada mama papa, oma opa, om dan tante kami. Kami akan menyebarkan terus dan menerus firman yang telah kami dengarkan hari demi hari. Tuhan berkati juga kami yang mungkin masih sakit ataupun tidak enak badan. Tuhan berkati adik-adik ini Bapa. Berkati juga adik-adik mungkin yang ulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Kau telah tambahkan umur mereka Tuhan, terima kasih Tuhan. Buatlah adik-adik ini menjadi anak yang lebih berbakti kepada orang tua, pintar di dalam sekolah, dan menjadi teladan dimanapun ia berada. Tuhan berkati Indonesia ini yang masih diserang wabah COVID-19 atau Corona Tuhan. Kami rindu, sangat rindu untuk ibadah bersama-sama Tuhan. Tuhan, penyertaan-Mu untuk kami Tuhan, agar kami bisa beribadah dan bertemu satu sama lain. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Stay healthy and stay at home ya. Bye-bye. Sampai bertemu